salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Manggarai Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi pendidikan. Dalam proses coaching ini, kami akan menjalankan peran secara bergantian yaitu sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coaching. Karena itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Yuliana Tati Haryapin dari SMA Negeri 1 Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saya Elisis Udit dari SMK Stella Maris Labuan Bajo. Saya Emiliana Srimurti dari SMP Arnoldus Labuan Bajo. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Elias. Bagaimana Pak Elias? Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya selalu sehat dan bahagia. Kalau gitu, baik, puji Tuhan. Memang saya lihat wajahnya Pak Elias juga menunjukkan bahwa Pak Elias ini lagi happy, lagi sehat. Benar tidak Pak Elias? Jadi, iya. Seperti itu kenyataannya. Iya, oke Pak Elias. Pada hari ini Pak Elias mau melaksanakan supervisi ya? Siap. Iya. Nah Pak Elias, dalam pelaksanaan supervisi ini posisi saya sebagai observer. Sebagai observer, ada beberapa hal ya yang menjadi rubrik penilaian dalam proses supervisi ini. Karena proses supervisi ini perlu menerapkan keterampilan coaching. Nah, Pak Elias, dalam keterampilan coaching ini, ya, nanti yang saya akan nilai adalah yang pertama, apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Ya, tolong diperhatikan, Pak Elias. Lalu yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Penting ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu yang ketiga, saya juga nanti akan menggali dan mencatat bagaimana jawaban dari coaching, ya, apakah sudah sesuai berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah Pak Elias, dalam proses coaching ini ya, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya. Tentu Pak Elias masih ingat ya, prinsip-prinsip coaching itu kan ada 3. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Oke Pak Elias, ya, saya ingin mendengar jawaban dari Pak Elias. Ya, ada beberapa pertanyaan ya, yang berkaitan dengan proses coaching ini. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Elias kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, terima kasih Ibu. Dalam proses coaching kali ini, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Ya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, iya baik. Nah, dari ketiga kompetensi ini Pak Elias, kompetensi mana yang mau dikembangkan secara lebih spesifik oleh Pak Elias? Apakah mendengarkan aktif, kehadiran penuh, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Baik, terima kasih Bu. Dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama, yaitu tentang kehadiran penuh. Karena saya berpikir begini, kalau kompetensi kehadiran penuh ini sudah maksimal dan sudah berkembang, maka dengan sendirinya kompetensi kedua dan ketiga akan mengikuti. Ya, karena begini, kalau kita bisa menghadirkan diri secara penuh dalam proses coaching, maka di sana juga kita bisa mendengarkan dengan aktif, dan dengan mendengarkan aktif kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kita bisa mengeksplorasi seorang coach dan dia bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Seperti itu Ibu. Wow, luar biasa Pak Elias. Ya, memang kehadiran penuh itu penting sekali. Ini menjadi syarat pertama dalam proses coaching. Karena dengan kehadiran penuh itu Pak Elias bisa mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Elias, nanti setelah proses coaching ya kita akan ngobrol lagi ya. Sekarang silakan Pak Elias melaksanakan. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Baik, selamat siang Ibu Sri, apa kabar? Selamat siang Pak Elias, kabar baik. Baik, terima kasih Ibu Sri. Kemarin saya mendapatkan SMS dari Ibu Sri. Nanya mau berbincang tentang apa Ibu Sri? Begini Pak Elias, saya sebenarnya ingin bertemu dengan Pak Elias itu untuk sharing bincang tentang persoalan yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi saya sudah bingung, penat, maka saya terdorong untuk bertemu dengan Pak Elias untuk bisa sharingkan apa yang menjadi persoalan saya. Persoalannya apa? Juga ada persoalannya. Persoalannya Pak Elias di sekolah itu saya sedikit terganggu dengan Pak Elias karena ada beberapa guru yang belum melakukan praktik adil kepada anak-anak.
pertama ketika memilih anak-anak yang ikut perlombaan atau juga mengikuti kegiatan-kegiatan lain, sehingga anak-anak yang tidak terpilih ini merasa kecewa atau menyesal, padahal sebelumnya kan sudah ada latihan bersama. Nah, hal ini Pak Elis bagi saya sangat terganggu, dan saya juga ingin agar masalah ini segera diatasi. Persoalannya tadi adalah di sekolah terjadi praktek yang tidak adil terhadap siswa. Ada kegiatan keluar yang membutuhkan partisipasi dari peserta didik, tetapi pesertanya tidak melalui seleksi, dipilih-pilih saja. Seperti dia bilang. Baik. Jadi dari persoalan itu tujuan dari kita berbincang-bincang pada hari itu apa? Ya, saya sendiri saya mohon masukan dari Pak Elis. Mungkin ada cara keluar yang terbaik yang Pak Elis berikan kepada saya untuk bisa mengurangi, paling tidak mengurangi. Kalau untuk mengubah 100% Pak Elis itu tidak mungkin, karena ini berkaitan dengan kebiasaan. Jadi mungkin ya paling tidak ada peningkatan lah setelah praktik yang selama ini mereka lakukan. Saya mendapatkan, selama ini saya lakukan pendekatan hanya belum maksimal, sehingga saya butuh diskusi dengan Pak Elis. Mungkin ada jalan keluar yang terbaik untuk saya bangun dengan teman-teman kedepannya, sehingga anak-anak itu paling kurang mengalami sedikit demi sedikit yang mengalami kecewaan atau penyesalan ketika tidak terlibat dalam kegiatan. Ibu ini cari solusi bagaimana supaya praktek itu tidak terjadi lagi dan tidak ada peserta didik yang merasa kecewa karena orang yang dipilih tidak melalui seleksi. Dan Ibu, kira-kira ukuran keberhasilannya nanti seperti apa? Bincang-bincang kita pada hari ini berhasil, kira-kira ukurannya nanti apa? Ya, ukurannya saya berharap bahwa setelah melakukan pertemuan dengan PLI, saya mendapatkan solusi. Kemudian saya lakukan itu di sekolah supaya praktik ketidakadilan ini semakin hari semakin berkurang. Ya, paling tidak ya tidak semuanya berhasil lah dalam 100%, tetapi paling tidak ada peningkatan dari hari ke hari. Baik. Yang Ibu lihat dalam diri Ibu saat ini, adakah kesempatan yang baik untuk bisa mencapai tujuan ini? Mungkin ada kesempatan dari Ibu yang bisa mengubah pola ini sehingga tujuan dari Ibu tadi bisa tercapai. Kalau soal kesempatan Pak Elis terlalu banyak. Misalnya saat rapat pagi sebelum masuk kelas itu biasanya kami ada briefing, bincang-bincang tentang perkembangan anak. Maka di saat itu mungkin saya harus mengusulkan tentang bagaimana caranya supaya praktik adil ini semakin hari semakin berkurang. Kemudian biasanya ada juga rapat evaluasi dari sebuah kegiatan. Nah, maka di saat evaluasi itu saya akan menyampaikan harapan saya tentang kalau bisa praktik adil itu harus dari hari-hari semakin meningkat, sehingga semakin banyak anak yang punya semangat untuk hadir atau mengikuti kegiatan pengembangan diri di hari-hari selanjutnya. Karena kalau tidak ada keadilan, maka anak-anak yang selama ini aktif bukan tidak mungkin semangatnya patah dan pelan-pelan mundur dari kegiatan. Baik, Ibu tadi sampaikan ada beberapa kesempatan yang Ibu gunakan untuk bagaimana coba mengubah pola ini di sekolah. Pertama saat briefing pagi, yang kedua saat bincang-bincang dengan teman-teman guru di sela-sela waktu pembelajaran, dan yang ketiga adalah saat rapat evaluasi. Oke. Kira-kira sejauh ini ketika diangkatkan, Ibu punya posisi sekarang ada di level mana? Dari angka 1 sampai 10 Ibu ada di posisi mana sekarang? Setelah saya kemarin mengikuti program guru penggerak, ya, saya sudah pelan-pelan memberikan praktik bagaimana melakukan hal yang positif di sekolah. Namun angkanya belum berkembang dengan baik, masih dari 4 kemarin awalnya, sekarang sudah mencapai angka 5, jadi belum maksimal. Sehingga kedepannya saya berjuang agar angka 5 ini bisa jadi 9. Ibu punya sekarang levelnya di angka 5. Yang Ibu inginkan angka 9. Untuk mencapai angka 9 ini Ibu, adakah kekuatan yang Ibu miliki sehingga angka 9 itu bisa tercapai? Ya, sejauh yang saya rasakan sendiri Pak, bahwa kekuatan yang saya miliki itu yang pertama itu saya punya relasi yang baik dengan teman-teman guru di sekolah. Ya.
Saya yakin dengan adanya relasi yang baik, maka setiap apa yang saya berikan kepada mereka, masukan, saran yang jelas mudah saya terima. Kemudian saya juga punya kekuatan bahwa saya itu orangnya rendah hati. Saya selalu menerima masukan-masukan dari teman, kritikan dan saran saya terima. Sehingga mungkin dengan itu juga teman-teman bisa melihat keteladanan yang saya berikan. Kemudian saya juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada anak-anak yang selalu mengeluh, kemudian memiliki rasa kecewa, penyesalan, sehingga dengan itu saya manfaatkan bagaimana saya berjuang agar anak itu bisa mengalami kebahagiaan di sekolah dengan cara ya mempraktekkan keadilan seperti ini dalam hal mengikuti perlombaan atau juga kegiatan pentasan lainnya. Ibu punya kekuatan ya, luar biasa. Saya ibu bisa memanfaatkan kekuatan ini, ya, saya titip bisa. Ya. Kekuatan yang pertama adalah ibu punya relasi yang baik dengan teman-teman. Kemudian yang kedua, ibu sangat rendah hati. Kemudian yang ketiga, ibu sangat peduli dengan anak. Ya, saya pikir ibu dengan kekuatan-kekuatan ini tujuannya ibu targetkan itu bisa tercapai. Amin. Baik ibu, itu kekuatannya. Bagaimana kira-kira kekuatan ini? Adakah peluangnya di sekolah supaya bisa dimaksimalkan sehingga tujuan ini bisa tercapai? Peluang di sekolah itu banyak. Saya itu biasanya kalau saya tidak punya jam pelajaran di kelas, saya bisa mengunjungi teman-teman yang saya lihat masih melakukan praktik tidak adil terhadap anak-anak. Kemudian bisa juga setiap bulan itu kami adakan evaluasi terhadap kegiatan sebulan. Sehingga dengan itu saya akan menyampaikan kekurangan-kekurangan yang dimiliki di sekolah, sehingga dengan itu bisa diantisipasi atau bisa mengalami perubahan ke depannya. Kemudian saya juga punya jadwal yang saya tuliskan untuk bisa menemui teman-teman yang masih melakukan praktik yang tidak adil terhadap anak-anak yang lain. Seperti itu. Ibu punya peluang berarti sangat luar biasa. Yang pertama tadi ketika ada waktu senggang di dalam pembelajaran, ibu mendatangi teman-teman guru yang masih mempraktikkan hal seperti itu ceritakan. Kemudian ada evaluasi bulanan di sekolah. Ya, ibu menyampaikan itu pada evaluasi bulan yang ketiga. Ibu punya jadwal khusus pada untuk menemui guru-guru yang masih mempraktikkan ketidakadilan terhadap pelestarian. Mungkin ada hambatan untuk bisa mencapai tujuannya. Hambatannya sih Pak memang ada, namanya juga setiap guru punya harapan dan keinginan tertentu buat anak didiknya. Sehingga setelah saya melakukan pendekatan, ada yang membela dirinya bahwa ketika kami memilih anak-anak sesuai dengan ibu harapkan itu, maka nanti pementasannya tidak maksimal atau tidak mencapai target yang diinginkan oleh sekolah atau guru. Nah, seperti itu Pak. Jadi ada ketakutan yang besar bagi mereka bahwa apa yang mereka inginkan, harapkan tidak akan tercapai ketika melalui proses seleksi itu. Belum tentu ada anak yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Kemudian kendala yang berikutnya Pak, proses penjaringan anak itu tidak memiliki waktu yang terlalu panjang sehingga seakan-akan terdesak, sehingga mereka hanya memilih anak-anak yang menurut mereka punya kemampuan yang baik, sementara proses penjaringan melalui seleksi itu tidak bisa dilakukan lagi. Seperti itu. Tantangan ya. Tantangan pertama tadi para guru merasa bahwa apa yang mereka buat sudah benar, sehingga mereka kurang menerima masukan dari ibu. Kemudian yang kedua adalah kurang memiliki waktu untuk membuat seleksi yang melibatkan banyak orang. Oke, kira-kira selama ini adakah solusi yang diambil untuk bisa mencapai tujuan ini di hari akan? Kalau solusi yang saya ambil itu Pak, pertama kemarin itu di saat saya mencari, kebetulan saya dipercayakan untuk mencari anak-anak yang punya kemampuan dalam OSN. Jadi saya usulkan kepada sekolah dan kepada teman-teman guru untuk mencari anak itu melalui seleksi terbuka. Dan hari ini semua anak itu harus terlibat, maksudnya yang mempunyai potensi atau bakat yang sama harus diseleksi secara terbuka. Jadi setelah itu nanti dibuatkan kesepakatan kira-kira apa yang menjadi tujuan dari kita untuk melakukan seleksi itu.
Jadi seleksinya itu kesepakatannya itu tidak hanya dari guru, tetapi juga anak-anak. Mereka juga harus dimasukkan kira-kira peserta mana yang akan kita pilih untuk menjadi calon untuk lomba seperti itu. Memang untuk mengambil seorang menjadi utusan dari sekolah itu memang betul melalui sebuah seleksi yang ketat supaya hasilnya juga maksimal. Nah, jadi bahwa untuk menentukan siapa peserta yang mengikuti suatu kegiatan lomba harus melalui seleksi terbuka, sehingga yang menentukan itu gurunya dan juga peserta didik, karena mereka juga pasti tahu orang ini yang bisa, orang ini yang belum bisa. Baik Ibu Sari, dari hal-hal yang Ibu Sari sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Ibu Sari untuk hari-hari yang akan datang sehingga tujuan dari Ibu Sari itu tadi tercapai? Dalam rencana saya Pak, saya nanti usulkan kepada kepala sekolah melalui rapat dewan guru agar kita mempunyai jadwal untuk pendampingan anak berdasarkan bakat, sehingga tidak ada terkesan tidak terdesak memilih anak-anak. Jadi jauh-jauh hari kita sudah dampingi anak-anak, kemudian nanti kita buatkan jadwal, kita seleksikan anak mana yang kemampuannya sangat bagus, mana yang masih sedang, mana yang masih butuh pendampingan. Sehingga seperti dengan itu nanti kita juga memberikan bimbingannya sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak. Kemudian kita juga harus memberikan sosialisasi kepada anak-anak bahwa perlombaan ini membawa nama sekolah. Jadi bagi yang belum terpilih, ya harap bersabar, mungkin ada kesempatan lain seperti itu. Kemudian setiap kali ada kesempatan untuk mengikuti perlombaan, saya selalu mengingatkan guru-gurunya untuk melakukan praktik keadilan melalui seleksi terbuka seperti itu. Jadi yang pertama mengusulkan kepada kepala sekolah ya, agar kalau ada kegiatan perlombaan itu harus melakukan seleksi. Ya. Kemudian yang kedua tadi harus dibuatkan pembinaan bakat dari anak-anak yang secara terjadwal pola. Kemudian yang berikut mengelompokkan anak-anak sekolah berdasarkan tingkat kemampuannya sehingga guru bisa memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan yang mereka masing-masing, sehingga pada saat ada perlombaan guru bisa menentukan siapa yang paling bisa untuk mengikuti perlombaan tersebut. Kemudian berkaitan dengan ada anak yang masa tidak adil dan tidak dipilih, akan diberi pemahaman bahwa tidak semua peserta bisa ikut. Ada beberapa saja yang bisa mengikuti lomba dan mereka adalah perwakilan dari sekolah. Dari beberapa rencana ini Ibu, kira-kira apakah ada rencana yang paling diprioritaskan? Dari sekian rencana itu yang diprioritaskan itu Pak adalah saya harus lebih cepat mengusulkan kepada kepala sekolah untuk segera memberikan pendampingan buat anak-anak sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sehingga sudah jauh-jauh hari anak itu sudah dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti itu. Kemudian bagi kelompok yang mungkin pesertanya banyak, saya usulkan untuk membuat grup. Misalnya ada kelompok 1, kelompok 2, dan nanti untuk kegiatan berikutnya diberikan undian. Misalnya undian kelompok mana kira-kira yang akan ditampilkan. Sehingga anak-anak itu tidak merasa kecewa karena berdasarkan undian. Kemudian yang berikutnya, kalau perlombaannya di tingkat sekolah, saya usulkan untuk adakan mata lomba yang membutuhkan peserta banyak. Misalnya paduan suara kelas. Sehingga anak-anak itu lebih banyak yang terlibat dalam kegiatan perlombaan. Rencananya itu yang pertama lebih cepat bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan perlu adanya pembinaan bakat untuk menyambut kegiatan-kegiatan seperti U2SDN, perlombaan dan sebagainya, sehingga pada saat diperlukan kita sudah memiliki tenaga yang siap dipakai. Kemudian yang kedua, bagi kelompok minat yang jumlahnya banyak, itu dibuat kelompok-kelompok ya. Sehingga nanti ketika ada kegiatan yang melibatkan potensi dari bakat minat mereka, bisa dipilih dari salah satu kelompok. Kemudian dari ketiga rencana ini, Ibu butuh waktu berapa lama supaya tujuan dari Ibu itu bisa tercapai lebih cepat? Kalau saya targetkan dalam 1 bulan ini. sebulan, saya harus memutuskan rencana ini. Ibu butuh 1 bulan, sehingga bulan depan ketika ada lomba lagi, tidak ada lagi praktek kan, tidak adil.
untuk bisa mencapai tujuan ini dalam 1 bulan ke depan, strategi yang Ibu bangun seperti apa? Strateginya Pak, saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian menyampaikan usulan saya ke ruang di depan guru-guru melalui rapat guru untuk bisa membuat sebuah kesepakatan, yaitu kesepakatan dari dewan guru untuk menjaring anak-anak dengan menggunakan praktek keadilan. Jadi kami harus masukkan dalam sebuah kesepakatan para guru, sehingga nanti tidak ada lagi guru yang melanggar. Jadi strategi yang Ibu bangun itu adalah pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua membuat kesepakatan dalam sidang dewan guru untuk kalau ada kegiatan perubahan harus memilih peserta melalui seleksi. Sekarang ini kan Ibu punya rencana yang kira-kira apa komitmen Ibu agar tujuan ini bisa tercapai? Komitmen kita yang pertama, saya harus menuliskan apa yang saya inginkan ini dalam sebuah agenda, sehingga harapan saya ini atau kerinduan saya ini tidak terlupakan. Karena jujur Pak, terlalu banyak hal yang harus dikerjakan, apalagi saya jamnya padat, yang saya takutnya nanti ketika saya tidak tuliskan di agenda maka akan dilupakan. Yang kemudian yang berikut, saya komitmen bahwa saya harus selalu mempraktekkan bagaimana praktek adil baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya bersama para guru, sehingga dengan itu nanti guru-guru pun akan tergerak untuk melakukan seperti yang saya lakukan. Kemudian mungkin yang berikutnya lagi, saya akan memanggil beberapa anak yang sudah merasa bahagia ketika mereka diperlakukan secara adil, juga anak-anak yang mungkin merasa tidak adil, sehingga mereka juga bersuara, sehingga dewan guru akan mendengar kira-kira apa isi hati anak-anak yang belum merasakan keadilan tersebut. Seperti itu komitmen saya. Luar biasa, punya komitmen ya. Saya mulai dari yang kedua, yang mulai dari diri sendiri. Ibu berkomitmen akan mempraktikkan keadilan di kelas Ibu sendiri. Kemudian menyampaikannya kepada teman-teman melalui sidang dewan guru. Yang Ibu membuat jadwal atau menuliskan dalam agenda supaya hal ini selalu diingat dan selalu disuarakan kepada teman-teman, dan kepada kepala sekolah. Kemudian Ibu berkomitmen itu memanggil anak-anak yang sudah merasa diperlakukan adil, kemudian anak-anak yang belum diperlakukan adil untuk menanyai bagaimana perasaan mereka ketika ditentukan seperti itu. Terima kasih. Yang berikut itu Ibu, kira-kira adakah orang atau hal yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini agar tidak hangat-hangat tadi saja. Jadi ya selalu secara kontinu akan dipraktekkan di sekolah. Seperti itu. Yang pertama kita jadi saya harus selalu diingatkan oleh suami saya untuk selalu melakukan praktik adil di sekolah, sehingga batin akan damai setelah pulang dari sekolah. Kemudian yang kedua, teman-teman terdekat yang tempat duduknya paling dekat dengan saya untuk selalu mengingatkan saya agar hal ini harus selalu disuarakan, harus selalu memotivasi para guru. Kemudian anak sekolah yang menurut saya bisa saya percayakan untuk selalu mengingatkan saya. Baik, luar biasa. Ibu menggunakan beberapa pihak untuk bagaimana membantu Ibu menjaga komitmen ini, mulai dari rumah, suami, anggota keluarga, kemudian di sekolah, teman-teman guru, juga melibatkan Mas Tari. Luar biasa. Saya pikir kalau hal ini dipraktekkan dengan maksimal, apa yang dari tujuan dari itu jadi pasti 100% tercapai. Bukan hanya 9 sebetulnya, mungkin 10. Baik Ibu, tak terasa Ibu, kita punya waktu sudah sampai di penghujung, kita punya bincang-bincang pada hari ini ya. Luar biasa Ibu. Saya ingin tahu apa yang Ibu dapat dari bincang-bincang kita pada hari ini terkait dengan tujuan dari Ibu tadi. Yang saya dapatkan yang pertama itu dari perasaan, ya. Perasaan saya itu dari sebelumnya saya bingung, kalut, dan sekarang setelah saya bertemu dengan Pak Elis, saya agak merasa nyaman. Merasa nyaman bahwa saya punya solusi ternyata terhadap persoalan yang saya hadapi. Dan solusi itu bukan datangnya dari Pak Elis sendiri, tapi datangnya dari saya. Itu karena apa? Pak Elis
membuat pertanyaan yang sangat menyentuh saya, sehingga saya terpancing untuk menemukan solusi atas persoalan saya sendiri. Sehingga tadi persoalan yang semulanya saya tidak mempunyai jalan keluar, bagaimana menghadapi guru, namanya guru Pak ya, kita butuh tenaga yang ekstra, kemampuan yang ekstra untuk menghadapi para guru. Beda kalau kita menghadapi siswa. Jadi tadi itu saya mendapatkan solusi bahwa saya harus membuat jadwal, lalu menyuarakan ini kepada teman-teman yang masih melakukan praktik tidak adil terhadap anak-anak. Kemudian mungkin saya harus memberikan rencana atau memberitahukan rencana saya ini kepada kepala sekolah bahwa perlu membentuk pendampingan anak itu jauh-jauh hari, sehingga kita punya persiapan yang matang untuk menghadapi suatu mata lomba atau juga kegiatan-kegiatan besar lainnya, sehingga tidak ada lagi praktik memilih anak atau menunjuk anak tanpa melalui sebuah seleksi yang terbuka. Sehingga tadi saya punya solusi bahwa saya harus memberikan keadilan dengan cara menseleksi anak, dengan cara semua peserta yang memiliki bakat yang sama diseleksi secara ketat dan melalui sebuah kesepakatan, dan kesepakatan itu tidak hanya dari guru tapi juga dari siswa itu sendiri. Kemudian saya selalu diingatkan oleh orang-orang tertentu, keluarga dan juga teman-teman terdekat saya di sekolah. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sari. Ternyata persoalan Ibu solusinya Ibu temukan sendiri. Ya, baik, terima kasih Ibu. Pertemuan kita sampai sini saja. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Sari sudah mempercayakan saya sebagai teman untuk berbincang-bincang sharing tentang persoalan yang Ibu Sari alami. Semoga apa yang bisa saya bantu tadi bermanfaat bagi Ibu dan apa yang menjadi tujuan dari Ibu bisa tercapai. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Elis karena sudah bersedia memberikan waktu dan tenaganya buat saya, sehingga tadi persoalan yang sudah saya alami sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih banyak Pak Elis. Selamat pagi Pak Ilyas. Selamat pagi Bu. Oke, kita bertemu kembali ya. Pak Ilyas baru saja melaksanakan proses coaching dengan Ibu Sri. Nah, bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Saya sendiri merasakan bahwa proses coaching yang kami lakukan itu berjalan dengan lancar. Indikatornya Ibu adalah yang pertama terjadi komunikasi, yang komunikasi dua arah antara saya dengan coach saya, dan komunikasinya sangat komunikatif. Kemudian indikator yang lain Ibu adalah saya bisa mengantar coach saya untuk bisa menemukan solusi atas persoalan yang dihadapinya, sehingga coach saya bisa tahu apa solusi dari persoalan yang dihadapinya, dan coach saya bisa berkomitmen untuk memperbaiki apa yang menjadi persoalan di sekolah tadi. Oke, luar biasa Pak Ilyas. Memang yang saya amati juga dalam proses coaching tadi, ya, ada beberapa catatan saya ini. Yang pertama, Pak Ilyas ya melaksanakan proses coaching ini sungguh mengikuti alur tirta. Ya, Pak Ilyas tentu tahu apa saja yang ada dalam alur tirta. Jadi saya menemukan dan mengamati bahwa Pak Ilyas menanyakan tujuan dalam proses coaching itu, kemudian mengidentifikasi apa yang menjadi persoalannya. Lalu dalam identifikasi ini Pak Ilyas juga menggali potensi-potensi dalam diri coachingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bermakna. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu sangat membantu si coaching untuk bisa menemukan sendiri ya apa kekuatan dalam dirinya. Kemudian Pak Ilyas juga melaksanakan langkah yang ketiga dalam alur tirta, yaitu rencana aksi, menanyakan apa rencana ke depan dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab, ya itu alur tirta. Lalu catatan kedua yang saya amati dalam proses coaching tadi, Pak Ilyas sungguh mengembangkan kompetensi dalam alur tirta seperti kehadiran penuh. Ya, Pak Ilyas sangat mempraktekkan itu. Saya lihat begitu konsentrasi dan intens tadi ya dalam proses coaching antara Pak Ilyas dengan Ibu Sri. Lalu Pak Ilyas juga menunjukkan sikap bagaimana Pak Ilyas mendengarkan dengan sangat aktif. Bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan aktif. Sehingga berdasarkan hasil itu, Pak Ilyas bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Lalu catatan terakhir yang saya amati dalam proses coaching tadi, Pak Ilyas sudah sungguh melaksanakan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Di mana dalam prinsip coaching itu ada 3 hal. Yang pertama, kemitraan. Kemudian yang kedua, proses kreatif. Dan
Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Dari profesi Pak Ilyas, jadi luar biasa. Pak Ilyas sungguh mengikuti dan mempraktekkan bagaimana proses coaching yang sebenarnya. Nah, Pak Ilyas, ya untuk kedepannya, ya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ya berdasarkan hasil proses coaching hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas catatan-catatan yang Ibu berikan atas proses coaching yang kami lakukan tadi. Ya, jujur Ibu begini, saya merasa belum sampai di sana, ternyata yang Ibu lihat sudah sampai di sana. Karena itu saya mengucapkan terima kasih. Dan untuk kedepannya itu saya ingin mengembangkan kompetensi yang kedua dan yang ketiga, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bermakna. Dan saya pikir begini, hal ini bisa berkembang seandainya saya melakukan proses coaching ini secara terus-menerus. Karena itu saya butuh latihan-latihan. Maka itu di beberapa kesempatan yang akan datang, saya akan melakukan praktik coaching bersama dengan teman-teman guru di tempat ini. Jadi Ibu, saya ucapkan terima kasih atas apa yang disampaikan Ibu kepada saya, sehingga saya bisa mengenal diri saya dan bisa memperdayakan diri saya dengan potensi yang saya miliki. Wow, luar biasa. Saya acungkan jempol untuk Pak Ilyas. Jadi saya melihat semangat yang luar biasa dari Pak Ilyas ini. Dari Pak Ilyas tadi sudah menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan ke depan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan kompetensi-kompetensi ini terus dikembangkan dan juga Pak Ilyas bisa memberdayakan rekan-rekan guru supaya teman-teman guru juga memiliki keterampilan ya dalam coaching itu sendiri dengan membagikan pengalaman. Saya kira apa yang Pak Ilyas lakukan hari ini menjadi pengalaman yang sangat berharga yang memperkaya Pak Ilyas dalam melaksanakan tugasnya ke depannya, terutama dalam proses coaching. Baik Pak Ilyas, saya kira untuk hari ini sekian sudah percakapan kita. Mudah-mudahan kita terus belajar dan terus semangat. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi Pak Ilyas. Apa kabar? Baik Pak Ilyas. Bagaimana dengan Pak Ilyas? Saya juga baik, luar biasa juga. Kita ketemu lagi pada hari ini dan rencananya sebentar kita melakukan praktik coaching. Nanti saya akan menjadi dosen pada ya. Oke. Baik Ibu, dalam praktik coaching nanti ada beberapa hal yang saya akan nilai dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan coaching ini. Yang pertama itu Ibu, yang saya nilai apakah coaching yang Ibu lakukan itu menggunakan alur kita atau tidak. Itu Ibu sudah tahu toh apa itu alur kita, bagaimana tahapan-tahapan itu. Kemudian Ibu, apakah Ibu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau tidak. Pertanyaan berbobot itu kan pertanyaan yang bisa menggugah coaching untuk mengeksplorasi dirinya sehingga dia punya kekuatan, dia bisa muncul contoh. Kemudian yang berikut, apakah coaching Ibu bisa merespon atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Oke. Kemudian yang Ibu perlu perhatikan adalah dalam proses coaching ini juga ada 3 prinsip yang mesti harus ada atau muncul. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu. Selain itu Ibu, dalam proses coaching itu juga ada beberapa kompetensi yang perlu diperhatikan dan perlu dikembangkan. Dan saya mau tanya Ibu, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan dipraktikkan nanti? Yang saya ingin kembangkan di proses coaching ini Pak, yang pertama itu kesadaran penuh. Kenapa saya memilih ini Pak? Karena ketika seseorang tidak punya kesadaran penuh dalam melakukan sesuatu, maka otomatis apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan pasti tidak bisa tercapai. Jadi butuh konsentrasi. Kemudian yang berikut mendengarkan aktif. Bagaimana saya mendengar dengan baik sehingga dengan itu nanti bisa menggali kemampuan-kemampuan bercoaching sehingga dia bisa menemukan solusi atas persoalan yang timbul. Ada 2 ya, kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching. Dan yang ketiga Pak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang bobot itu memancing coach saya untuk bisa memberikan jawaban sesuai yang diharapkan atau bisa mengatasi solusinya sendiri, mengatasi persoalannya sendiri. Baik, jadi ada 3 ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan: kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermanfaat. Dari ketiga kompetensi Ibu ini, mungkin ada kompetensi yang menjadi prioritas yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti. Kompetensi yang saya kembangkan itu yang saya prioritaskan adalah kesadaran diri dan mendengarkan dengan aktif.
Kenapa saya memilih IPA? Karena dengan kesadaran diri saya harus memberikan konsentrasi yang tinggi sehingga apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan dari coach saya itu bisa tercapai. Kemudian mendengar aktif artinya saya harus serius dan sungguh-sungguh mendengar apa yang disampaikan oleh coach. Sehingga dengan itu saya bisa mendapatkan data kunci untuk bisa menggali lebih dalam apa yang menjadi kekuatan dalam diri coach untuk bisa mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapinya sendiri. Yang Ibu ingin kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik Ibu. Jadi sebentar kita akan Ibu akan melakukan praktek coaching. Ya. Nanti saya sebagai observer akan melihat hal ini. Kemudian nanti setelah praktek coaching kita akan bersama-sama melihat lagi. Ya, sudah sejauh mana Ibu mempraktekkan dan sejauh mana kompetensi ini berkembang. Baik Ibu, terima kasih atas segala penjelasan yang Ibu berikan. Sampai ketemu di praktek coaching nanti. Ya, baik Ibu. Saya pikir untuk pertemuan kita kali ini sampai sini dulu. Kita akan bertemu lagi setelah proses coaching. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Yulin. Mari Bu Yulin, silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya sekarang Yulin? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Ibu apa kabar? Baik juga. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu Yulin. Dan kesempatan ini sudah lama saya rindukan dan hari ini baru bersama. Sama Bu, saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu sekarang. Ngomong-ngomong, Ibu Yulin sendiri tujuannya apa? Baik Bu, saya datang ke sini tujuannya itu mau berkonsultasi dengan Ibu terkait rencana saya untuk kemajuan lembaga pendidikan ini. Gimana rencananya Ibu apa ke depannya? Saya punya rencana, jika Ibu berkenan untuk menyetujui rencana saya ini, yaitu mau mendirikan komunitas literasi di sekolah ini. Kira-kira apa alasannya Ibu mendirikan komunitas literasi ini? Ya, jadi ada beberapa alasan mengapa saya begitu merindukan hadirnya komunitas literasi di sekolah ini. Alasan yang pertama, saya melihat bahwa siswa-siswi kita ini yang jumlahnya sangat banyak ini memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki semangat dan minat untuk bisa mengasah keterampilannya dalam dunia literasi. Kemudian yang kedua, saya melihat juga rekan-rekan guru itu banyak yang memiliki kemauan untuk bisa mengembangkan budaya literasi. Kalian jadi anak-anak punya potensi, gurunya juga punya potensi. Kira-kira dengan melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini, kira-kira sekarang sudah mencapai skala berapa kemampuan anak itu dalam literasi ini? Baik Bu, kalau saya melihat dan mengamati kenyataan yang ada di sekolah kita ini masih pada skala 5, belum sampai 6, 7, apalagi 8, 9, dan apalagi 10. Mengapa saya katakan masih skala 5? Karena saya lihat ya, yang pertama ya belum ada badan khusus ya untuk mengasah dan melatih keterampilan anak-anak kita. Lalu alasan yang kedua, saya melihat bahwa potensi sudah ada ya. Kemampuan siswa-siswi sebenarnya sudah ada, tetapi belum ada keseriusan ya, untuk mengembangkan dan menggali potensi-potensi siswa ini, terutama dalam bidang literasi. Artinya Ibu Lin sudah melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh anak, potensi-potensi yang dimiliki oleh guru, dan sekarang tentu Ibu Lin harus punya kekuatan dong untuk bisa menggolkan apa yang Ibu Lin inginkan. Kira-kira kekuatan apa dalam diri Ibu Yuli untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh Ibu Yuli, terutama dalam membentuk komunitas literasi ini? Betul sekali Bu. Kekuatan saya, mengapa saya begitu bersemangat untuk mendirikan komunitas literasi di sekolah ini? Yang pertama, dari dalam diri saya ya, saya begitu mencintai budaya literasi ini. Saya memiliki minat yang besar ya, dalam budaya literasi ini. Membaca, menulis, itu saya sangat suka. Itu kekuatan pertama. Lalu kekuatan yang kedua, saya melihat bahwa banyak rekan guru di sekolah ini yang juga memiliki kemampuan, memiliki potensi. Dan saya rasa kalau bisa diajak untuk berkolaborasi, membangun kerjasama, maka ini menjadi kekuatan yang sangat dasar untuk sekolah ini. Lalu yang ketiga, saya juga melihat kekuatan dalam diri siswa. Ya, ada begitu banyak siswa di sini yang memiliki potensi dalam bidang literasi. Biasa Ibu Yulin sudah melihat berbagai potensi dalam diri Ibu Yulin sendiri luar biasa itu. Berarti dengan itu nanti guru-guru bisa melihat bagaimana Ibu Yulin melakukan kiat-kiat untuk bisa menggolkan rencana yang Ibu Yulin miliki. Kemudian di samping itu juga guru-guru kita yang lain punya kemampuan dalam literasi.
bahkan anak-anak kita juga. Nah, kalau begitu, kira-kira rencana aksinya ke depan seperti apa? Supaya apa yang Ibu Yulin harapkan ini bisa tercapai. Baik Bu, rencana saya yang pertama tentu untuk mendirikan komunitas literasi ini ya perlu persetujuan. Persetujuan yang pertama ya dari pimpinan sekolah, dari kepala sekolah di sekolah yang makanya saat ini saya datang pada Ibu sebagai kepala sekolah di sini meminta persetujuan Ibu. Dan jika Ibu menyetujui rencana saya ini, tentu saya semakin bersemangat untuk ya menggerakkan teman-teman ya, dalam mendirikan komunitas literasi ini. Lalu yang kedua, sekiranya Ibu bisa punya waktu untuk bisa menghimpun Dewan Guru untuk mengadakan pertemuan khusus terkait rencana pembentukan komunitas literasi ini. Nah, dalam pertemuan itu nanti ya tentu yang diharapkan, yang saya harapkan adalah yang pertama para guru bersepakat ya untuk memberikan nama komunitas ini apa. Tentu bukan hanya saya saja yang memberikan nama, dari itu kesepakatan dari semua Dewan Guru. Ya, kalau sudah sepakat namanya, lalu kepengurusannya bagaimana? Siapa-siapa yang menjadi pengurus dalam komunitas tersebut. Lalu yang ketiga, apa sarana dan prasarana yang mendukung untuk bisa menghidupkan komunitas literasi. Lalu yang keempat, ya bagaimana dengan launchingnya? Ini kan tentu harus diresmikan, kemudian diumumkan kepada khalayak bahwa sekolah kita ini sudah memiliki komunitas literasi. Saya kira begitu. Nah, kalau dari saya sendiri Ibu, saya sangat setuju dengan apa yang dirancang oleh Ibu Yulin. Jadi saya sangat bangga ketika Ibu Yulin punya kepedulian yang sangat besar untuk mendirikan komunitas ini. Nah, sekarang dari sekian rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi, paling tidak ada rencana yang diprioritaskan Ibu Yulin, sehingga nanti skala prioritas ini harus betul-betul diimplementasikan sehingga terwujudlah harapan dari Ibu Yulin. Dan harapan saya sebagai kepala sekolah juga, tentu harapan seluruh warga sekolah ya. Baik Bu, dari sekian rencana yang saya sampaikan tadi tentu yang menjadi skala prioritas saya yang pertama dulu sepakati dulu nama komunitasnya ya. Itu yang pertama, sepakati dulu nama komunitas. Lalu kalau sudah disepakati nama komunitasnya oleh seluruh Dewan Guru di sekolah ini, maka yang kedua adalah kapan itu di launching secara resmi bahwa SMA sekolah kita ini sudah memiliki komunitas. Itu dulu yang menjadi skala prioritas. Kira-kira dalam perencanaan Ibu, kira-kira mulai kapan Ibu menggerakkan teman-teman guru, menggerakkan anak-anak untuk bisa mulai melakukan aksi? Baik Bu, saya memang berharap supaya semakin cepat lebih baik ya. Makanya saat ini saya datang berkonsultasi dengan Ibu, dan jika Ibu sudah sepakat, sudah menyetujui rencana saya, besar harapan saya supaya Ibu sebagai pimpinan di lembaga ini bisa mengadakan rapat Dewan Guru, dan ketika rapat itu berlangsung kita membicarakan apa yang menjadi rencana saya. Saya berharap itu besok lusa ya mudah-mudahan Ibu bisa mengatur waktunya. Kalau begitu Ibu, kita tidak perlu butuh waktu yang lama lagi ya. Kira-kira dalam seminggu ke depan ini kita bisa buat rapat bersama setelah ini. Kemudian yang saya ingin tanyakan Ibu Yulin, kira-kira apa komitmen dari Ibu Yulin agar rencana yang Ibu Yulin inginkan ini bisa terwujud? Iya, yang menjadi komitmen saya supaya apa yang saya rencanakan ini bisa terwujud. Yang pertama tentu kalau sudah disetujui oleh Ibu sebagai kepala sekolah, kemudian sudah disetujui oleh Dewan Guru, maka saya akan semakin leluasa untuk terus bergerak menghidupkan komunitas ini. Jadi saya punya komitmen ketika komunitas ini sudah memiliki nama, kemudian sudah di launching secara resmi, maka saya punya komitmen untuk terus bergerak, konsisten, dan menghidupkan, berkolaborasi dengan teman-teman untuk menghidupkan komunitas ini. Yang jelas ini kan rencana besar gitu ya, apalagi dia harus untuk bersama dengan berbagai pihak. Kira-kira siapa sih yang Ibu Yulin ajak untuk bisa mendukung rencana ini? Siapa yang Ibu Yulin ajak untuk bisa mendukung apa yang diharapkan oleh Ibu Yulin ini bisa terwujud? Baik Bu, terima kasih. Tentu yang pertama yang saya sangat harapkan itu adalah dukungan dari Ibu sebagai kepala sekolah. Dari bagaimanapun rencana kita, ketika tidak ada dukungan dari kepala sekolah, tentu rencana itu tidak berhasil. Dan itu yang pertama, saya sangat mengharapkan Ibu mendukung rencana ini. Lalu yang kedua, tentu rekan-rekan guru, terutama rekan guru yang mempunyai panggilan dan jiwa yang sama dalam dunia literasi. Saya yakin ketika para guru yang memiliki panggilan dan jiwa yang sama dalam dunia literasi ini bergerak bersama, maka hasilnya pasti dahsyat. Lalu yang ketiga tentu juga para siswa, ya, terutama para siswa yang memang
sangat berminat dalam dunia literasi, suka menulis, suka membuat puisi, dan suka membaca dan lain-lain. Tentu ini menjadi orang-orang yang bisa saya ajak untuk bisa bekerja sama menghidupkan komunitas itu. Karena sebuah komunitas itu akan bisa berjalan dengan baik ketika ada kolaborasi orang-orang. Oh ya, satu lagi Ibu, saya juga akan membangun kolaborasi dengan orang-orang di luar sekolah ya, yang memiliki panggilan dan jiwa yang sama, para pegiat literasi. Itu akan sangat membantu dan memperkaya komunitas ini sehingga bisa terus hidup dan berkembang. Ya, saya sendiri pun pasti mendukung kegiatan ini. Tinggal nanti bagaimana membangun relasi yang baik dengan rekan-rekan guru sehingga bisa berkolaborasi untuk bisa menggolkan apa yang Ibu harapkan atau inginkan sekarang. Nah, tak terasa gilanya kita sudah berada di bagian akhir dari pertemuan ini. Nah, pertanyaan saya sekarang, kira-kira dari proses yang kita sudah jalani dari tadi ini, apa yang Ibu Yuli dapat? Kira-kira apa yang Ibu Yuli dapat dari pertemuan yang kita lakukan saat ini? Terima kasih Bu. Dari proses yang hasil konsultasi ini ya, pertama perasaan saya sangat bahagia. Saya sangat senang karena setelah saya mendengar respon dari Ibu, saya merasa benar-benar saya tidak sendirian ya. Ibu sangat mendukung rencana saya. Dari itu yang saya rasakan dalam. Jika saya tidak merasa sendirian, dengan mendapat dukungan dari Ibu sebagai pimpinan tertinggi di lembaga ini, tentu saya akan semakin bersemangat untuk mewujudkan rencana ini. Terima kasih Bu Yulin. Jadi saya pada intinya juga bersyukur, berterima kasih karena Ibu Yulin punya kepedulian yang besar untuk membangun lembaga ini. Harapan saya ini menjadi teladan buat guru-guru yang lain sehingga nanti ada juga yang punya rencana-rencana yang lain untuk membangun lembaga ini. Jadi harapannya Ibu menunggu kira-kira ke depannya ini Ibu lakukan apa dan saya akan pantau. Kira-kira keberhasilan apa yang akan dicapai Ibu Yulin setelah melakukan aksi ini. Mungkin ini saja Ibu Yulin. Terima kasih atas kepercayaannya dan selamat melanjutkan rencananya ini. Semoga berhasil ya Ibu Yulin. Terima kasih Bu, saya juga sangat bersyukur karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa berkonsultasi dengan saya hari ini, dan saya sungguh bersyukur karena Ibu sudah mendukung rencana saya. Dengan demikian, tahap pertama di mana saya bisa berkonsultasi dengan Ibu ini, saya sudah mendapat kepastian bahwa ada restu dari pimpinan tertinggi di lembaga ini. Terima kasih banyak Bu, dan mohon maaf juga seandainya saya pada kesempatan ini menyita waktunya Ibu dan ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih Ibu Yulin, saya juga mohon maaf mungkin ada satu dua kata yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dari Ibu Yulin. Jadi terima kasih, kita tetap bekerja sama untuk membangun lembaga tercinta ini. Amin, amin Bu. Terima kasih banyak. Oke. Baik Bu Sri, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yulin. Selamat berjumpa kembali. Oke, baik Ibu, tadi sudah kita melakukan proses coaching ya. Dan tadi saya ada di sana sebagai observer. Ya. Baik Ibu, saya ingin tanyakan Ibu, bagaimana kira-kira menurut Ibu pelaksanaan proses coaching tadi? Pertama, Pak Idris, saya bersyukur karena proses coaching yang kami lakukan dengan coach center itu berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ada komunikasi yang baik antara kami dua sehingga proses coachingnya berjalan dengan baik. Kemudian saya pandai memancing kemampuan-kemampuan dalam diri coaching untuk bisa menemukan solusinya atau menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bisa mewujudkan apa yang ia inginkan, yaitu membangun sebuah komunitas literasi. Baik, Bu bilang tadi proses coachingnya berjalan dengan baik. Oke, yang saya ingin tanyakan Ibu, kira-kira dari proses coaching tadi apa indikator bahwa proses coaching itu berjalan dengan baik? Indikatornya bahwa antara saya dan dia, antara saya dengan coach saya betul-betul melakukan komunikasi yang lancar. Kemudian jawaban-jawaban atas pertanyaan yang saya berikan pun coach saya bisa pahami dan menggugah hatinya untuk bisa mencari solusi atau kekuatan-kekuatan dalam dirinya untuk dia bisa bangun, untuk bisa menggolkan rencana yang ia inginkan ke depan, itu membangun komunitas. Baik Bu, terima kasih. Dan sebagai observer, saya perlu memberikan beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Baik, yang saya lihat tadi yang pertama, proses coachingnya seperti yang Ibu sampaikan berjalan dengan lancar dan
itu saya sudah melihatnya di mana Ibu sebagai coach dan coachnya komunikasinya sangat lancar. Kemudian dari alur kita kan menggunakan alur dalam proses coachingnya. Saya tadi sudah sangat jelas ya, Ibu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh coaching bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya itu. Kemudian Ibu juga menggali atau menanyakan apa aksi nyata yang akan dibuat oleh coaching dari Ibu. Kemudian yang terakhir Ibu menanyakan komitmen. Nah, di situ kan bentuk tanggung jawab dari seorang coaching itu bisa menggolkan apa yang menjadi tujuan akhir. Baik Ibu, kemudian tadi juga saya lihat Ibu dalam proses coaching sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching yang Ibu ya. Prinsip yang pertama adalah kemitraan. Kemudian prinsip yang kedua itu prosesnya sangat kreatif. Kemudian Ibu sangat luar biasa memaksimalkan potensi dari coaching tadi. Baik Ibu, untuk hari-hari yang akan datang, kira-kira Ibu sendiri itu mau mengembangkan potensi yang mana dari proses coaching. Dan tadi Ibu dalam pertemuan observasi kemarin, Ibu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kira-kira dalam perjalanan hari-hari yang akan datang, Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi? Rencana saya Pak, ke depannya itu saya ingin mengembangkan kemampuan saya itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bermakna, yang betul-betul memancing coach saya untuk bisa menemukan kekuatan dalam dirinya dalam rangka menyukseskan apa yang direncanakannya. Terutama tadi rencananya itu membangun komunikasi relasi. Dan dari situ tadi saya melihat bahwa ketika saya memberikan pertanyaan yang menggugah hatinya, bahwa jawabannya juga sangat memuaskan hati saya. Seperti itu, sehingga ke depannya itu mungkin pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlu saya kembangkan. Sehingga coach saya itu semakin hari semakin memiliki kemampuan untuk menggali, mengasah kemampuan dalam dirinya untuk dia bisa eksplor, untuk membangun komunitas di sekolahnya. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa ya. Baik, begini Bu, untuk menjadi seorang coach yang profesional, itu kita harus memiliki 3 kompetensi yang ada dalam proses coaching, itu kehadiran penuh, penelitian aktif, dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Dan dari proses coaching yang saya amati tadi, Ibu sudah sudah sangat maksimal dalam 3 kompetensi ini. Tinggal dikembangkan mana yang Ibu rasa belum maksimal, karena kita pastinya belajar atau kita akan memperkaya pengetahuan kita dari pengalaman-pengalaman yang kita buat setiap hari, terutama dengan latihan-latihan. Baik Ibu, saya pikir demikian saja pertemuan kita pada kesempatan ini, pada kegiatan pasca observasi ini. Untuk itu saya sebagai pimpinan dari Ibu mengharapkan Ibu senantiasa berlatih sehingga kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan berkembang itu bisa tercapai. Demikian saya Bu ya. Selamat. Terima kasih Pak Elis. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya sekarang? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Ibu apa kabar? Baik. Ini semua terjadi karena kasih dan sumber Tuhan. Jadi Amin. sangat luar biasa bahwa kita punya kesempatan untuk bertemu lagi. Baik Ibu Yulin, hari ini Ibu Yulin akan menerapkan proses coaching. Benar sekali Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan supaya nanti diperhatikan selama Ibu melakukan proses coaching. Siap Bu. Yang pertama, dalam proses coaching nanti Ibu diharapkan menerapkan langkah-langkah atau proses coaching ini mengikuti alur cerita. Yang kedua, Ibu harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna yang memancing coachingnya untuk bisa menemukan kekuatan dalam dirinya dalam menggapai apa yang diharapkannya atau menggapai tujuannya. Yang berikut, Ibu juga dalam proses coaching itu harus memperhatikan prinsip-prinsip dari proses coaching itu sendiri, yaitu antara lain kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu saja Ibu. Yang berikutnya saya ingin mendengarkan jawaban dari Ibu
ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya berikan ke Ibu. Yang pertama, kira-kira potensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Ini sangat penting. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Itu Bu, kompetensi-kompetensi yang akan saya kembangkan. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, pertanyaan lanjutnya adalah kira-kira kompetensi spesifik apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang saya kembangkan secara lebih spesifik ada dua. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Mengapa saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama ini, kehadiran penuh? Karena menurut saya proses coaching itu akan berlangsung dengan baik ketika coach dan coachee sungguh-sungguh menerapkan kehadiran penuh atau present. Lalu hasil dari kehadiran penuh ini, coach atau saya bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Itu yang pertama, kehadiran penuh. Lalu yang kedua adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif. Ya, mengapa saya memilih kompetensi yang kedua ini juga sebagai spesifik yang harus saya kembangkan? Karena mendengarkan dengan aktif ini menjadi dasar bagi saya untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mengapa ini penting bagi saya? Karena jawaban-jawaban dari coaching saya bisa jadikan sebagai acuan saya dalam memberikan pertanyaan. Terutama saya bisa menangkap apa yang menjadi kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Demikian. Berarti ada dua kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini. Benar sekali. Yaitu kesadaran penuh dan juga mendengarkan dengan efektif. Jadi saya berharap Ibu kompetensi ini betul-betul Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti, sehingga apa yang menjadi tujuan dari proses coaching ini bisa tercapai. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, pertanyaan saya, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Bu, tentu indikator ketercapaian dalam proses coaching ini, yang pertama, proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Ya, itu yang pertama, bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu yang indikator yang kedua, ya, proses coaching itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna, yang bermanfaat. Ya. Apa yang menjadi harapan dari coachingnya bisa terjawab melalui proses itu. Di mana coachingnya bisa menemukan jalan keluar ketika dia menyampaikan permasalahan yang dia hadapi, atau ketika dia mau menyampaikan sebuah rencana, dia bisa menemukan ide-ide kreatif ya untuk bisa mewujudkan rencana itu. Baik Ibu Yulin, harapan saya semoga nanti Ibu Yulin bisa menjalani apa yang Ibu sudah sampaikan tadi. Terutama tadi itu mengikuti langkah kita, kemudian yang berikutnya menerapkan prinsip-prinsip proses coaching itu sendiri. Baik Ibu Yulin, sekarang Ibu mempersiapkan diri untuk melakukan proses coaching tersebut. Oke Bu, terima kasih. Selamat Ibu Yulin. Selamat pagi Bu. Hai Pak Ilya, selamat pagi. Silakan dulu. Terima kasih Bu. Apa kabar hari ini Pak Ilya? Saya kabar baik Ibu, sehat dan selalu bahagia. Kalau Ibu apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Pak Ilya. Seperti yang Pak Ilya lihat sekarang. Ya, saya lihat Ibu sangat cerah dan sangat gembira kayaknya. Amin Pak Ilyas, kita harus selalu bergembira dan bersukacita Pak Ilyas. Nah Pak Ilyas, apa rencana Pak Ilyas menemui saya pada saat ini? Boleh saya tahu? Baik Ibu, terima kasih. Saya kemarin sengaja menghubungi Ibu, maka kalau pada waktu saya bisa bertemu dengan Ibu, karena saya ingin menyampaikan satu rencana pribadi saya. Oh, ada rencana ya? Ibu ingin tahu, kira-kira rencananya Pak Ilyas apa? Sebagai guru, saya sangat menginginkan agar saya memiliki modul. Tetapi di sini saya ingin memiliki modul online. Seperti itu. Jadi Pak Ilyas ingin membuat modul, dan modulnya ini modul yang online. Luar biasa Pak Ilyas. Ini saya belum pernah mendengar ya, rencana seperti ini sebelumnya. Nah, saya ingin tahu Pak Ilyas, kira-kira apa tujuan dari Pak Ilyas membuat modul online ini? Tujuan dari saya membuat modul online ini yang pertama
pertama tentu tentang saya sebagai guru memiliki modul sebagai pegangan. Selama ini kan saya punya modul sebagai pegangan, tetapi kadang kalau sudah dicetak kemudian karena berpindah-pindah ruangan modulnya hilang. Tapi dengan saya membuat modul online itu tidak hilang. Kapan saya buka bisa dicari karena itu berbasis online, tidak akan hilang seperti itu. Itu tujuan saya. Jadi Pak Ilyas memiliki rencana untuk membuat modul online ini dengan tujuan supaya tidak gampang hilang ya Pak, sehingga dalam proses pembelajaran itu kita tidak pusing cari di mana saya punya modul. Luar biasa. Nah, saya ingin mengetahui lebih dalam dari Pak Ilyas, apa alasan Pak Ilyas untuk membuat modul online? Terima kasih. Alasan saya Ibu membuat modul online ini seperti ini. Saya punya siswa itu kan kebutuhan belajarnya berbeda-beda. Ada yang bisa belajar dengan cara membaca catatan-catatan yang tertulis di kertas atau di buku. Tetapi ada juga siswa yang kebutuhan belajarnya dengan menonton di video atau membaca rubrik-rubrik yang berupa online. Jadi dengan saya membuat modul online ini, maka saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, karena seperti tadi yang saya bilang, ada siswa yang saya belajar dengan membaca buku yang ditulis oleh dirinya sendiri atau yang dicetak, tapi ada siswa yang bisa belajar dari media-media online seperti video atau teks online seperti itu. Wow, luar biasa Pak Ilyas. Jadi saya apresiasi Pak Ilyas karena Pak Ilyas sungguh menyiapkan media pembelajaran itu dengan menganalisis kebutuhan belajar siswa. Ini yang saya ajukan jempol untuk Pak Ilyas. Nah, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan ya dari tersedianya modul online, Pak Ilyas? Bagi saya, keberhasilan dari rencana saya ini yang pertama, kalau saya sudah bisa menyediakan modul online. Kemudian keberhasilan yang berikutnya itu adalah anak-anak saya bisa kebutuhannya terpenuhi dengan mereka belajar tidak hanya melalui buku cetak yang ada di perpustakaan atau buku yang mereka catatan yang mereka tulis di buku, tetapi juga dengan menonton video yang saya buat atau membaca teks-teks lain yang saya buat. Luar biasa Pak Ilyas. Jadi dengan tersedianya modul online ini, siswa bisa memiliki sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Luar biasa Pak Ilyas. Nah, kesempatan apa yang Pak Ilyas bisa miliki sekarang untuk bisa mewujudkan rencana ini? Terima kasih Bu. Memang ada banyak sekali kesempatan yang saya miliki agar saya bisa membuat modul online ini. Yang pertama, di tempat kerja saya ini kami memiliki komunitas dan di dalamnya kami bersama-sama membuat modul. Kemudian dalam waktu itu juga saya memiliki teman yang bisa mengajarkan saya tentang bagaimana menyediakan tulisan-tulisan atau bagaimana membuat tulisan-tulisan itu bisa dalam bentuk online. Itu kesempatan yang pertama. Kesempatan yang kedua itu di sekolah tempat saya kerja jaringan wifi-nya sangat kuat sehingga untuk online saya tidak susah, kemudian anak-anak juga nanti tidak susah untuk mengakses modul yang saya buat di media online seperti itu. Itu kesempatan yang saya miliki. Luar biasa Pak Ilyas. Yang saya tangkap dari jawaban Pak Ilyas ini, di mana Pak Ilyas ingin memanfaatkan ya sarana-prasarana yang ada di sekolah ini, misalnya tersedianya jaringan wifi. Ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk bisa merumuskan atau membuat modul online. Nah Pak Ilyas, saya ingin tahu kalau lihat dari pencapaian tujuan rencana ini, kira-kira skala berapa Ilyas lihat sekarang? Dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira sekarang ini berada pada skala berapa? Baik, terima kasih Bu. Memang begini Bu, selama ini juga saya sudah menjalankan aktivitas saya ini menulis modul-modul online seperti selain tulisan-tulisan misalnya rangkuman materi yang saya simpan di blog pribadi
juga ada video-video yang saya taruh di YouTube. Dan dari situ Ibu saya melihat untuk saat ini levelnya sudah ada di angka 6. Ya, tetapi yang saya inginkan Ibu, saya harus berada di angka 9 gitu. Supaya setiap modul yang harus saya bawakan kepada anak-anak tersedia di media online. Seperti itu. Luar biasa Pak Ilyas, sekarang sudah berada pada level 6 dan Pak Ilyas menginginkan bisa sampai ke level 9. Nah Pak Ilyas, untuk bisa sampai ke level 9 ya, apa yang menjadi kekuatan Pak Ilyas ya dalam mencapai tujuan ini? Di sini saya melihat dulu ini hal ini akan tercapai bukan hanya kekuatan dari dalam diri saya, tetapi juga kekuatan dari lingkungan di mana saya bekerja. Dan secara pribadi kekuatan yang saya miliki Ibu seperti ini. Saya cukup bisa mengoperasi alat-alat teknologi seperti komputer, laptop, kemudian HP untuk membuat video. Saya agak bisa ya, kalau kita bilang cukup agak bisa. Kemudian saya bisa mengedit video, kemudian saya bisa bagaimana caranya untuk mengupload tulisan-tulisan di media-media online. Dan kebetulan sejauh ini Ibu saya sering mengupload tugas atau hal-hal lain yang saya tulis di media online seperti Kompas ya. Wow, luar biasa Pak Ilyas. Memang yang saya lihat dalam diri Pak Ilyas ini memiliki potensi yang luar biasa, terutama bagaimana menguasai IT. Nah, ini menjadi kekuatan yang sangat besar untuk Pak Ilyas mewujudkan rencana ini. Nah, Pak Ilyas, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang Pak Ilyas ambil untuk bisa mewujudkan rencana ini? Setelah melihat kekuatan tadi, lalu peluang-peluang apa yang bisa Pak ambil untuk mewujudkan rencana ini? Baik, sesungguhnya Ibu di sekolah itu banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan apa yang jadi impian saya ini. Antara lain kami memiliki lab komputer, kemudian kami memiliki perpustakaan, ya, peluang-peluang ini bisa saya manfaatkan untuk mensukseskan apa yang menjadi tujuan saya. Sehingga pada saat ini saya juga membutuhkan kolaborasi dengan teman-teman yang memiliki kemampuan IT yang lebih baik dari saya, sehingga mereka akan membackup saya dalam mensukseskan rencana saya. Wah, luar biasa Pak Ilyas. Jadi Pak Ilyas mampu melihat peluang-peluang yang ada di sekolah ini, seperti tersedianya lab komputer, kemudian juga ada sarana-prasarana yang lainnya. Nah, untuk mewujudkan rencana ini, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau gangguan ya yang dapat menghalangi Pak Ilyas nanti ketika melaksanakan atau membuat atau menyusun modul online? Baik, terima kasih. Begini Bu, untuk mengerjakan modul ini tentunya membutuhkan partisipasi banyak orang, karena saya melihat ada banyak materi yang harus diberikan kepada anak terkait dengan mata pelajaran yang saya ambil. Dan di sini saya membutuhkan kehadiran teman-teman untuk bagaimana bersama-sama membuat modul ini secara online, kemudian diupload menjadi modul online. Dan hambatannya saya itu seperti ini. Kadang teman-teman itu kurang mau diajak untuk bekerja sama agar bisa menyediakan modul atau mengerjakan modul secara offline, kemudian baru nanti dijadikan modul online. Jadi saya melihat hambatan yang pertama itu dari luar, dari teman-teman saya yang kadang kurang mau diajak untuk bekerja sama. Kemudian ada juga hambatan dari diri saya sendiri itu terutama berkaitan dengan banyaknya kesibukan lain juga ya. Tetapi saya berjanji itu kepada diri saya sendiri agar hambatan-hambatan yang ada dalam diri saya tidak menjadi tidak menjadi tantangan yang bisa menghalangi saya mewujudkan mimpi saya ini. Oh, jadi hambatan atau tantangan yang Pak Ilyas temukan ketika nanti mewujudkan rencana ini, Pak Ilyas sudah melihat bahwa teman-teman ada sangat sulit untuk diajak bekerja sama ya. Memang ini juga menjadi
butuh perjuangan ya Pak. Jadi hambatan dari luarnya adalah teman-teman sulit untuk diajak kerjasama. Kemudian hambatan yang kedua adalah dari Pak Ilyas sendiri. Pak Ilyas memiliki jadwal yang sangat padat, ya, yang sangat sibuk sehingga mungkin agak sulit nanti untuk mengatur waktu supaya bisa menyusun modul online ini dengan tepat. Nah Pak Ilyas, Ibu, saya ingin tahu ya, kira-kira Pak Ilyas memiliki ide bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang Pak Ilyas sebutkan. Mungkin ada ide-ide cara bagaimana mengatasi hambatan. Baik, yang pertama itu untuk hambatan yang berasal dari luar dari teman-teman itu, yang pertama saya akan mendekati mereka secara pribadi dan menyampaikan bagaimana manfaat dari modul online ini. Kemudian terkait dengan hambatan yang saya sendiri alami, solusi yang saya ambil itu saya akan mengatur jadwal hidup saya dan saya akan membuat jadwal kegiatan saya setiap hari, dan saya akan mengusahakan agar dalam satu hari itu ada kesempatan untuk menulis modul. Wah, luar biasa Pak Ilyas. Dari Pak Ilyas ini tidak menyerah ya pada hambatan atau masalah yang dihadapi, tapi berusaha untuk mencari jalan keluar, mendekati teman itu, berkomunikasi dengan baik, pendekatan dari hati-hati, kemudian juga membuat rencana ya, jadwal pribadi sehingga perencanaan untuk membuat modul itu bisa berlangsung dengan baik. Nah Pak Ilyas, untuk mewujudkan rencana itu, apa yang akan dilakukan oleh Pak Ilyas? Apa rencana Pak Ilyas untuk mencapai tujuan membuat modul online? Baik, yang pertama itu tentunya saya harus mengajak teman-teman dulu untuk bersama-sama membuat modul online. Setelah mengajak mereka, kemudian bersama-sama menyusun modul, kemudian meminta bantuan teman-teman yang memiliki kemampuan IT yang bagus, dan saya memohon bantuan mereka untuk bagaimana membuat tulisan-tulisan kami yang ada di modul offline itu agar bisa menjadi modul online. Jadi kami minta bantuan mereka untuk bagaimana membuat blog pribadi sehingga tersedianya modul online di blog tersebut. Jadi itu rencana Pak Ilyas ya. Yang pertama tadi mengajak teman untuk bisa menyusun modul online, luar biasa. Lalu yang kedua Pak Ilyas juga ingin mengajak teman-teman yang memiliki kemampuan IT yang bagus untuk bisa membantu dalam membuat modul online. Luar biasa Pak Ilyas. Jadi Pak Ilyas sangat kreatif untuk mencari, menemukan sumber daya yang ada di sekolah ini. Misalnya tadi berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki kemampuan IT yang bagus. Nah, dari rencana-rencana yang Pak Ilyas sampaikan, adakah prioritasnya? Kira-kira prioritas yang mau dilakukan oleh Pak Ilyas setelah ini apa? Baik, terima kasih. Itu dari rencana-rencana itu ada rencana A dan rencana B. Kemudian kalau rencana A selesai, baru rencana B. Saya pikir yang menjadi prioritas saya sekarang itu adalah bertemu dengan teman-teman dulu yang mengambil kebutuhan yang sama untuk menyusun modul offline. Kami menyusun dulu modul offline-nya, kemudian nanti setelah itu kami mengupload modul-modul itu sehingga menjadi modul online. Jadi skala prioritasnya sekarang setelah ini nanti adalah mengajak teman-teman yang satu MGMB ya Pak untuk menyusun modul offline, dari offline baru online. Nah, apa strategi Pak Ilyas untuk mewujudkan rencana? Strateginya itu yang pertama, kami kan sudah punya MGMP yang karena itu mungkin saja yang akan dibuat itu adalah kami membuat pertemuan dulu, kemudian dalam pertemuan itu kami akan membahas tema-tema mana yang akan dibuatkan modulnya secara online. Kemudian kami akan membagi tugas tema-tema apa dan siapa yang akan menulis modulnya. Seperti itu strategi yang akan kami buat dulu Ibu, sehingga saya tidak kesannya kerja sendiri, tetapi bekerja bersama dengan teman-teman yang lain. Wah, luar biasa Pak Ilyas. Jadi Pak Ilyas, strategi yang kalau saya merangkumkan dari jawaban Pak Ilyas ini, strategi yang dilakukan itu adalah berkolaborasi, terutama dengan teman-teman yang ada dalam satu MGMP. Nah,
Kira-kira kapan Pak Ilyas melakukan itu dan jangka waktunya kira-kira berapa lama untuk mewujudkan rencana ini? Baik Ibu, dengan menulis modul ini kan Ibu bukan hal yang mudah. Terus sekali. Kemudian temanya juga ada banyak. Kalau itu saya rencanakan untuk menulis modul online-nya 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu menulis modul online, kami 1 minggu setelah itunya kami akan mengupload modul-modul itu menjadi modul online. Wow, luar biasa Pak Ilyas. Jadi menyusunnya butuh waktu 2 minggu. Lalu setelah menyusunnya dalam 2 minggu, kemudian akan mengupload modul yang sudah disusun. Nah, saya ingin dengar dari Pak Ilyas, apa yang menjadi komitmen dari Pak Ilyas ini terhadap rencana membuat modul online. Komitmennya seperti apa? Baik Ibu, rencana ini kan muncul dari dalam diri saya karena saya merasa ini adalah kebutuhan saya, seperti itu. Dan saya melihat ini menjadi peluang bagi saya untuk membantu proses pembelajaran dalam kelas, terutama menjawab kebutuhan anak-anak sekarang dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, ya, seperti itu. Karena itu saya sangat berkomitmen agar apa yang sudah saya rencanakan di hadapan Ibu pada hari ini, saya akan lakukan ini. Kalaupun teman-teman tidak mau diajak, secara pribadi saya akan melakukan ini. Seberapapun hasilnya, intinya ada hasil. Seperti itu. Luar biasa Pak Ilyas. Saya melihat Pak Ilyas ini memiliki komitmen yang sangat luar biasa dan memiliki semangat yang sangat luar biasa untuk mewujudkan rencana ini. Nah Pak Ilyas, tentu untuk bisa mewujudkan komitmen ini, ya, Pak Ilyas tidak mungkin sendiri, ya. Benar tidak Pak Ilyas? Benar sekali. Kalau begitu, siapa yang menurut Pak Ilyas bisa membantu Pak Ilyas dalam menjaga komitmen ini supaya penyusunan modul online ini dilaksanakan secara berkesinambungan, tidak hanya semangat di awal-awal, tapi setelah itu sudah tidak. Kira-kira siapa yang Pak Ilyas bisa ajak untuk membantu mewujudkan? Saya akan meminta bantuan dari orang-orang, terutama teman-teman di tempat kerja saya, untuk bisa membantu saya menjaga komitmen ini, seperti teman-teman guru satu NGP, kemudian teman-teman yang satu ruangan kerja dengan saya, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah anggota keluarga saya di rumah. Saya melibatkan mereka ini semua untuk senantiasa mengingatkan saya agar tujuan yang saya impikan bisa terwujud. Wow, luar biasa Pak Ilyas. Nah Pak Ilyas, kita rasa sudah sampai pada yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir mungkin dari saya. Setelah kita tadi berdialog ya terkait rencananya Pak Ilyas, kira-kira setelah melakukan proses coaching, apa yang Pak Ilyas rasakan dalam proses ini? Baik, terima kasih. Jujur Ibu, saya sampaikan terima kasih ya. Karena begini, sebelum saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya agak bingung. Saya punya rencana ini, saya harus memulainya dari mana? Tapi berkat bantuan dan pertolongan Ibu tadi dalam bincang-bincang kita pada saat ini, akhirnya saya menemukan jalan. Ya. Ternyata apa yang menjadi keinginan saya bisa diselesaikan, dan ada jalan yang harus saya lalui untuk bisa mencapai tujuan saya. Misalnya tadi dalam bincang-bincang ini saya menemukan bahwa untuk bisa mewujudkan mimpi saya ini, saya tidak bisa bekerja sendirian, tapi harus berkolaborasi bersama teman-teman yang lain. Selain teman-teman guru satu NGP, juga mencari atau bersama dengan teman-teman lain yang bukan satu NGP, tetapi mereka memiliki kemampuan yang bisa mendukung apa yang menjadi tujuan saya. Seperti itu. Wow, luar biasa Pak Ilyas. Saya sangat mengapresiasi ini. Pak Ilyas ini memang saya lihat guru yang sangat kreatif. Ya. Terima kasih juga kepada Pak Ilyas yang sudah berinisiatif memiliki ide kreatif untuk menyusun modul online. Memang
yang kita hadapi sekarang ya, anak-anak yang lahir di zaman digital ya, memang harus perlu menyusun atau menyiapkan media pembelajaran yang kreatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka di zaman sekarang. Dan Pak Ilyas sudah melihat itu. Saya senang sekali hari ini Pak Ilyas sudah datang menemui saya, dan mudah-mudahan dengan ide kreatif dari Pak Ilyas ini bisa memotivasi juga nanti rekan-rekan guru yang lain. Jadi yang saya harapkan Pak Ilyas, apa yang menjadi rencana ini bisa terwujud dengan baik. Kemudian setelah Pak Ilyas berhasil menyusun modul online ini, Pak Ilyas juga bisa menggerakkan teman-teman yang lain di sekolah ini, sehingga media pembelajaran yang digunakan itu sungguh-sungguh menjawab kebutuhan siswa kita di zaman sekarang, di mana mereka adalah siswa yang lahir di era digital. Luar biasa Pak Ilyas, saya mengapresiasi rencana Pak Ilyas. Semoga berhasil ya, semangat. Terima kasih Bu, berkat bantuan dari Ibu tadi saya bisa keluar dari kebingungan saya. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan minta maaf untuk segala kekurangan saya dalam bincang-bincang kita pada hari ini. Sama-sama Pak Ilyas, saya juga berharap nanti ketika Pak Ilyas menemukan kesulitan dalam mewujudkan rencana ini, silakan datang berkonsultasi dengan saya. Saya pasti siap membantu Pak Ilyas sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih. Semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Ibu Yulin. Selamat pagi juga. Ya, baik Ibu Yulin, tadi Ibu Yulin sudah melaksanakan proses coaching, dan setelah saya amati tadi bahwa proses coachingnya itu berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan apapun. Nah, sekarang Ibu Yulin, saya ingin bertanya Ibu Yulin, apa yang sudah dilakukan dalam proses coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, terima kasih Ibu. Yang pertama, saya tidak tahu nanti bagaimana penilaian Ibu, tapi yang saya rasakan dalam proses coaching ini, prosesnya sudah berlangsung dengan baik, dengan lancar, dengan penuh keakraban, ya, penuh persaudaraan ya, antara saya sebagai coach dengan Pak Ilyas sebagai coach. Ya, itu yang saya rasakan. Lalu yang kedua, apa yang menjadi indikator ketercapaian? Indikatornya ya seperti yang saya katakan tadi, sudah berlangsung dengan aman, dengan baik, dengan lancar. Lalu yang berikutnya, dalam praktek coaching ini, saya dengan coachingnya bisa mengembangkan kompetensi dalam proses coaching, antara lain kehadiran penuh. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Lalu yang berikut, ya, yang saya rasakan dalam proses coaching ini, ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach juga memberikan jawaban-jawaban yang sangat membantu saya untuk memberikan pertanyaan lanjutan. Ya. Dari kata-kata kunci yang disampaikan, yang dijawab oleh coach itu sangat membantu saya untuk memberikan pertanyaan pokok. Lalu sebaliknya, ya, saya juga merasakan bahwa pertanyaan yang saya berikan sangat membantu coach untuk menemukan potensi di dalam dirinya, menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mewujudkan rencananya dalam membuat modul. Saya kira seperti itu. Baik Ibu Yulin, jadi apa yang Ibu Yulin sampaikan itu tidak berbeda jauh dari apa yang saya amati. Dan saya betul-betul dari hati yang paling dalam memberikan apresiasi buat Ibu sebagai coach dan juga Pak Ilyas sebagai coach yang saya lihat tadi itu bahwa komunikasinya sangat baik dan seperti yang Ibu sampaikan itu sangat terbuka, kemudian penuh keakraban, penuh persaudaraan. Dan lebih jauh dari Ibu juga saya melihatnya bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta dalam proses coaching ini. Antara lain di saat menggali tujuan itu Ibu menggunakan pertanyaan yang bisa memancing si coach untuk menjawab apa yang menjadi tujuan dari pertemuannya antara dia dan Ibu, yaitu tadi membuat modul online. Kemudian yang berikut juga Ibu juga pandai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si coachnya membangun kekuatan dalam dirinya untuk menggapai apa yang ia harapkan tadi itu membuat modul online ini. Dan juga tadi saya melihatnya Ibu juga punya kemampuan bagaimana Ibu menggali coachnya untuk bisa mengambil langkah apa yang dia ingin lakukan ke depannya ketika ia mengalami hambatan atau rintangan. Dan solusi yang diberikan Ibu sungguh luar biasa. Dan dia juga memiliki berkat pertanyaan dari Ibu juga, dia memiliki sebuah komitmen untuk bagaimana ia menjaga apa yang menjadi tujuannya ini agar bisa berhasil dengan baik. Itu tadi dengan berkolaborasi dengan teman-teman dalam sekolah ini. Kemudian dia juga tidak menginginkan bahwa apa yang dia inginkan itu bekerja sendiri, tetapi dia membutuhkan orang lain yang memiliki kompetensi dalam hal membuat modul online ini. Kemudian yang berikut ini, setelah saya
prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu kemitraan. Kemudian melahirkan pikiran-pikiran yang kreatif dari diri si coaching karena pertanyaan yang ibu berikan. Lalu dia bisa memaksimalkan kemampuan yang ada dalam dirinya kalaupun nanti menghadapi berbagai tantangan. Kemudian yang ibu di awal tadi ibu sudah sampaikan bahwa ada beberapa kompetensi yang ingin ibu kembangkan. Dan setelah saya amati tadi bahwa kompetensi-kompetensi yang ibu sampaikan di awal tadi betul-betul ibu lakukan dengan baik. Terutama tadi kompetensi yang ibu ingin kembangkan itu hadiran penuh. Bagaimana ibu tadi dengan penuh konsentrasi, penuh dengan semangat mendengar apa yang disampaikan oleh coachnya sehingga bisa mengambil kata kuncinya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kemudian mendengarkan dengan baik. Jadi apa yang disampaikan oleh coach tadi, ibu mendengar dan merekam dengan baik sehingga proses selanjutnya juga bisa berjalan dengan baik. Dan itu kira-kira yang dapat saya lihat tadi ibu, dan terus terang saya sangat bangga proses coachingnya tadi itu berjalan dengan baik dan lancar. Lalu pertanyaan selanjutnya ibu Lin, selain kompetensi tadi yang ibu sudah kembangkan itu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, saya yakin dalam diri ibu Yulin ini pasti masih memiliki kemampuan-kemampuan yang lain. Dan kira-kira kemampuan apa lagi yang ingin ibu kembangkan ke depan? Terima kasih ibu. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya juga memberikan terima kasih kepada ibu yang sudah mengevaluasi proses coaching kami hari ini. Tentu masukan-masukan, catatan-catatan, penilaian-penilaian dari ibu sangat membantu kami, memperkaya pengalaman kami, terutama saya sebagai coach, untuk semakin lebih baik ke depannya. Nah, benar apa yang disampaikan oleh ibu dalam proses coaching tadi, memang indikator ketercapaian yang saya mau kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Nah, dari indikator-indikator itu tentu saya ingin ke depannya mengembangkan terus. Namun ada satu lagi yang saya mau kembangkan, yaitu bagaimana keterampilan dan kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mengapa saya ke depannya ingin mengembangkan keterampilan atau kompetensi ini? Karena menurut saya, keterampilan seorang coach dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sangat membantu seorang coach untuk bisa menemukan apa yang menjadi kekuatan dalam dirinya, apa yang menjadi potensi dalam dirinya untuk dia kembangkan secara maksimal. Dan kalau pertanyaan saya berbobot, bermakna, tentu itu sangat membantu. Begitupun sebaliknya, jawaban-jawaban dari coach tentu itu sangat membantu saya sebagai coach dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing, memberdayakan kreativitas dari si coach. Sekali lagi, terima kasih banyak Ibu sudah bisa mengevaluasi proses coaching hari ini. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang kami lakukan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.